Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Zara Fitrandia dari tim Manda AI dan dari Sekolah Mandua Cianjur. Dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sakifa Aisyah Gariman sebagai anggota 1. Perkenalkan, saya M. Wafdan Muafiq Abdul Latif sebagai anggota kedua. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Putri sebagai anggota ketiga. Di sini kami akan mempresentasikan dan melaporkan hasil dari final assignment stage 2. Nah, di sini adalah alat yang sudah kami rancang dan kami buat. Nah, untuk wiring diagramnya seperti ini. Yang pertama, di sini ada ESP32 sebagai microcontroller utama, yang dimana tersambung oleh kabel-kabel GND dan VCC tersambung ke breadboard, dan kemudian kabel-kabel ini juga tersambung ke sensor DHT22, yaitu sensor suhu dan kelembapan. Kemudian di sini ada 3 LED yang warna merah itu sebagai indikator bahwa suhu capai titik tertinggi atau capai titik yang sangat panas. Lalu di LED yang warna kuning ini itu sebagai indikator bahwa adanya pergerakan atau terdeteksi dari motion period tersebut. Kemudian LED berwarna hijau ini adalah sebaliknya dari LED warna merah, yaitu LED hijau ini sebagai indikator bahwa suhu telah mencapai titik terendah atau capai titik terdingin. Kemudian di sini kami juga menggunakan buzzer untuk memberikan suara atau sinyal suara dari ketiga indikator tersebut. Di sini juga kami memberikan OLED sebagai menampilkan beberapa data seperti light, yaitu intensitas cahaya, juga temperatur, lalu kemudian ada humidity, yaitu kelembapan, motion atau pergerakan, dan ada uptime sebagai waktu yang telah berlalu. Dan di sini juga terlewati yaitu ada sensor motion peer sebagai mendeteksi pergerakan ataupun tidak adanya pergerakan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk wiring diagram dari alat kami. Terima kasih. Nah, untuk outputnya, selain kami menampilkannya menuju OLED, kami juga menampilkannya menuju dashboard dengan menggunakan ESP32 sebagai perantara menggunakan WiFi dan MQTT-X. Kemudian MQTT-X tersebut akan dikirimkan ke codingan Python. Nah, untuk codingan Pythonnya kami sudah merancangnya, dan inilah tampilan dari hasil codingan Python yang kami buat beserta data yang kami ambil dari MQTT-X. Nah, di sini kami untuk HTML ya menaruh dashboard, judul dashboard, IoT dashboard, Smart Elderly Care Assistant, sistem pemantau aktivitas dan lingkungan lansia berbasis IoT dengan menggunakan 3 sensor. Nah, di sini terlihat ada 4 tampilan atau 4 data yang kami tampilkan di sini. Yang pertama, di sini ada temperatur. Nah, di sini menampilkan data secara real time sesuai suhu yang ada di sensor DHT22 ini. Nah, kembali di sini juga kami menaruh sebuah grafik di mana di bawah di sini bagian X itu terdapat waktu yang akan menampilkan setiap 10 detik. Kemudian di bagian Y axisnya itu terdapat suhu yang akan diambil datanya. Nah, seperti ini grafiknya. Kemudian di bawahnya di sini ada temperatur status ketika ketika dingin. Jika ketika di bawah 20 Celcius, maka temperatur status ini akan berubah menjadi cold. Nah, kebetulan di sini normal karena di sini derajat Celciusnya berada di atas 20 dan berada di bawah 35 Celcius. Nah, jika lebih dari 35 Celcius, maka status ini akan berubah menjadi hot. Kita akan coba.
Saya ada pemanas di sini. Kita akan coba panaskan di HT ya. Nah, di sini status sudah mencapai 40 derajat Celcius. Nah, maka temperatur status di sini, maka temperatur status akan berubah menjadi hot yang dimana asalnya adalah normal. Nah, kemudian tampilan sini kita juga menampilkan status dari kelembapan DHT-nya. Nah, di sini ada angka yang diambil dari data DHT22 di sini. Ya, kembali lagi. Kami juga di sini ada grafik antara y-axisnya adalah kelembapannya dan x-axisnya adalah waktunya. Nah, ke bawahnya lagi. Di sini juga ada humidity statusnya, di mana ketika di bawah 40% maka status akan dry atau kering. Jika di atas 40 dan berada di bawah 70% maka status akan normal. Dan kemudian jika di atas 70 maka status akan wet. Nah, selanjutnya di sini ada data dari LDR atau cahaya. Nah, saat ini data menunjukkan bahwa cahaya atau intensitas cahayanya adalah 960. Nah, ini data yang diambil dari sensor LDR yang ada di belakang sini. Oke, lagi. Nah, selain itu, kami juga menampilkan data grafiknya. Di y-axis ini terdapat intensitas cahayanya, dan di x-axis ini yaitu terdapat data dari waktu secara real time. Kemudian di sini juga ada light status, di mana light status ini apabila di bawah 1000 maka dia akan menampilkan status dark. Apabila di atas 1000 dan berada di bawah 3000 maka dia akan menampilkan status normal. Nah, seterusnya apabila di atas 3000 maka status akan menampilkan bright. Oke, selanjutnya di sini ada peer motion. Nah, di sini peer motion hanya menampilkan angka 0 dan 1. Kebetulan di sini menampilkan angka 1, maka ini berarti artinya si sensor peer sedang mendeteksi pergerakan. Nah, di sini di pergerakan juga terdapat grafik di mana untuk yang y-axis ini adalah data dari peer-nya tersebut, dan di x-axis ini adalah data dari waktu secara real time. Nah, di sini terdapat motion status. Apabila si motion status ini berangka 1 maka dia akan motion detected. Nah, apabila motion ini mengembalikan angka 0 maka dia motion not detected. Nah, sekian dari tampilan output yang kami buat, HTML dan dashboardnya seperti ini. Sekian, terima kasih. Melalui proyek Smart Elderly Care Assistant, kami berhasil merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan berbasis IoT yang dapat mendeteksi aktivitas, suhu, kelembaban, serta pencahayaan di lingkungan tempat tinggal lansia secara real time. Sistem ini terbukti mampu memberikan notifikasi dan respon otomatis terhadap kondisi tidak normal, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan lansia di rumah. Proyek ini bukan hanya menunjukkan penerapan teknologi sensor dan mikrokontroler secara efektif, tetapi juga menjadi wujud nyata bagaimana teknologi dapat berperan dalam bidang kemanusiaan dan sosial. Di masa depan, sistem ini masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, seperti integrasi AI, notifikasi melalui aplikasi pesan, dan pemantauan visual, agar dapat menjadi solusi cerdas dan komprehensif
bagi perawatan lansia di era digital. Dengan hadirnya Smart Elderly Care Assistant, kami berharap teknologi dapat menjadi sahabat bagi para lansia untuk hidup lebih aman, mandiri, dan martabat, serta memberikan ketenangan bagi keluarga yang selalu peduli dari jarak jauh. Demikian pemaparan yang kami sampaikan mengenai hasil presentasi dan laporan dari final project assignment stage 2 ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.